Jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dari Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita sering membayangkan hal ini ketika kita berada di rumah Tuhan, atau tepatnya ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita sebut sebagai pelayanan bagi persekutuan, bagi gereja di mana kita hidup sebagai anggota. Akan tetapi Bapak Ibu berbicara tentang memberikan sesuatu untuk Tuhan, sesungguhnya tidak hanya mencakup bagian itu saja. Ketika saya dan Bapak Ibu memberi hidup bagi pelayanan, memberi waktu kita, bahkan juga materi kita, tetapi sebenarnya hal ini mencakup keseluruhan hidup kita. Dimanapun kita berada, dimulai dari ketika kita bangun, hingga akhirnya kita menutup mata dalam istirahat malam. Dalam setiap jam-jam itulah kita disebut mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi kita bisa membayangkan seorang ibu ketika dia memasak makanan bagi keluarganya, itu adalah persembahannya untuk Tuhan. Ketika dia merawat sebuah tanaman dalam beberapa pot, itu juga adalah persembahan kepada Tuhan. Ketika kita keluar dari rumah kita, lalu kemudian menuju kantor tempat kita bekerja, atau di saat-saat ini kita mengerjakan tugas kita dari rumah, sesungguhnya itu juga persembahan untuk Tuhan. Seorang anak yang membagikan jajannya kepada seorang sahabatnya, itu juga adalah persembahannya untuk Tuhan. Intinya, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya tentu saja, mengapa kita diharuskan melakukan hal tersebut dalam kehidupan kita? Tidak lain oleh karena saya dan Bapak Ibu bukanlah milik diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan oleh surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, ketika di sana ditekankan kepada kita bahwa kita ini telah lunas dibayar oleh kematian Kristus. Kita bukan lagi milik kita, sehingga dengan itulah kita harus melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak punya hak atas hidup kita. Kita adalah budak yang telah dibeli oleh kematian Kristus itu. Dan karena itu kita tidak punya alasan untuk tidak menyenangkan Dia di dalam setiap hal yang kita kerjakan setiap hari. Nah, membayangkan segala sesuatu sebagai persembahan untuk Tuhan tentu saja bukanlah hal yang mudah, karena sering sekali yang menerima, menyaksikan apa yang kita lakukan itu adalah sesama kita manusia. Yang ada di depan mata kita atau yang terbayang di dalam pikiran kita tentu saja adalah manusia. Dan itu sebabnya kita sering gagal untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Akan tetapi orang-orang percaya yang sungguh menyadari betul bahwa hidupnya itu adalah milik Tuhan, maka dia tidak lagi melihat sesamanya manusia itu sebagai tujuan akhirnya. Manusia-manusia atau sesamanya itu sesungguhnya hanyalah alat di dalam kehidupannya untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Segala sesuatu pada akhirnya bermuara kepada Tuhan. Itu sebabnya dengan sangat bersungguh-sungguh, dengan sangat berhati-hati, dia akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan juga dimulai ketika memikirkan sesuatu. Mari kita mengingat hal ini Bapak Ibu. Sesungguhnya persembahan yang baik diberikan kepada Tuhan bukan hanya di dalam perbuatan-perbuatan kita, tetapi juga dimulai ketika kita berpikir apa yang terjadi di dalam hati kita
itu juga merupakan persembahan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang mengasihi kita itu sangat mementingkan apa yang disebut sebagai motivasi, sesuatu yang terjadi di dalam hati yang berlangsung di dalam pikiran-pikiran kita. Sebaik apapun yang kita persembahkan, ketika hati kita, pikiran kita yang mengiringinya tidak berkenan kepada Allah, maka setiap pemberian yang disebut baik itu tidak lagi baik di mata Tuhan. Hal yang baik itu selalu dimulai dari dalam, dari tempat yang tidak kelihatan itu. Ketika dari sana dilakukan dengan tulus, dengan hati yang murni, maka niscaya pemberian itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita juga tentunya merasa lega luar biasa ketika kita tahu bahwa pada akhirnya segala sesuatu kita kerjakan bagi Allah. Mengapa? Karena suatu saat atau bahkan mungkin sering dalam hidup kita, setiap hal yang kita kerjakan itu tidak dapat memuaskan sesama kita manusia. Seperti apapun kita berusaha mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita akhirnya menyadari bahwa sebenarnya kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, maka ketidakpuasan manusia tidak akan mematahkan semangat kita. Yang penting kita menyadari betul dan kita memastikan bahwa kita sudah melakukannya dengan sepenuh hati kita. Kita bersungguh-sungguh, kita tidak sembarangan, dan kita tidak bermalas-malasan ketika kita mengerjakan hal tersebut. Pada akhirnya setiap hal yang saya dan Bapak Ibu lakukan, itu semua akan dinilai oleh Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Apakah itu sungguh-sungguh baik, apakah itu sungguh-sungguh layak, itu semua berakhir pada akhirnya di dalam penilaian Tuhan. Mari kita mengerjakan segala sesuatu apapun di dalam kehidupan kita. Entah itu ditujukan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, bahkan untuk orang asing. Lakukanlah semua itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan aku untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Engkau. Bapa di surga, setiap jam aku mengerjakan banyak hal dengan tanganku. Aku berjalan ke sana kemari, aku berbicara, aku membagikan buah pikiranku. Tolonglah aku untuk mengingat senantiasa ya Bapa, bahwa setiap hal-hal itu sesungguhnya kuberikan kepadamu yang mengasihi aku, yang memiliki kehidupanku. Dengan demikian aku mempersembahkan hal yang terbaik di sepanjang jam-jam yang Engkau karuniakan kepadaku. Di dalam namamu yang kudus, Yesus Kristus yang telah menebusku, aku berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Saya terus berdoa, Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari terus bergiat, terus bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin.